Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan membandingkan modem Orbit Starlight dengan modem Orbit Star A1. Kedua modem ini sama-sama bundling dengan Telkomsel Orbit. Yang akan saya bahas perbandingan spesifikasinya, kelengkapan paket penjualan, fisik kedua modem tersebut, tes speed, dan tes game online. Dari keduanya, siapa yang lebih unggul? Yuk kita lanjut. Pertama, kita bahas modem Orbit Starlight terlebih dahulu. Untuk spesifikasinya sudah dibekali dengan kategori jaringan Cat 4, yang artinya modem ini bisa menghasilkan kecepatan download hingga 150 Mbps dan 51 Mbps untuk uploadnya, Wi-Fi 2,4 GHz dan up to 32 user secara bersamaan. Sebenarnya modem Orbit Starlight ini produk dari HKM dengan tipe 0126. Lanjut, giliran modem Orbit Star A1. Untuk spesifikasinya sama ya, dari LTE Cat 4, Wi-Fi 2,4 GHz dan up to 32 user secara bersamaan. Sayangnya modem Orbit Star A1 belum unlock ya, jadi belum bisa menggunakan kartu selain Telkomsel. Dan modem ini sebenarnya produk dari Advan dengan tipe A10. Oke, ketika membeli kedua modem tersebut, paket yang didapat untuk modem Orbit Starlight antara lain modem itu sendiri, kabel LAN, adapter power, kartu perdana Telkomsel Orbit, kartu petunjuk aktivasi, dan kartu garansi. Sedangkan untuk modem Orbit Star A1, paket yang didapat antara lain modem itu sendiri, kabel LAN, adapter power, stand modem, kartu perdana Orbit, kartu garansi, buku panduan pengguna, dan kartu petunjuk aktivasi untuk modem dan SIM cardnya. Oke, saatnya kita bahas fisik modemnya terlebih dahulu. Untuk Orbit Starlight, di bagian depan terdapat lampu indikator power, indikator upstream dan downstream, indikator Wi-Fi, indikator LAN, dan indikator kualitas penerimaan sinyal. Di bagian atasnya terdapat tombol WPS. Sayang sekali ya, tidak ada port antena di sini. Terdapat juga dua port Ethernet. Yang satu bisa buat WAN dan LAN, dan yang satu ini buat LAN. Ada lubang reset, tombol power, dan port powernya. Terdapat cover yang dapat dibuka. Di dalamnya terdapat slot SIM card dan port USB untuk update firmware. Dan informasi defaultnya juga ada di bawah seperti IP default, nama SSID, dan password. Sedangkan di modem Orbit Star A1 di bagian depan terdapat lampu indikator power, indikator Wi-Fi, upstream dan downstream, dan lampu indikator kualitas penerimaan sinyal. Yang nggak ada lampu indikator LAN ya, tetapi di Orbit Starlight sudah dilengkapi. Nah sama ya, nggak ada port antena di kedua modem tersebut. Ada informasi defaultnya. Geser ke bawah ada tombol WPS, Wi-Fi, dan hanya ada satu port Ethernet ya. Sedangkan di Orbit Starlight ada dua. Di sampingnya ada juga port power. Dan untuk tombol powernya juga nggak ada ya. Beda dengan modem Orbit Starlight yang sudah dilengkapi. Di sisi bawah terdapat lubang reset dan slot SIM card. Overall untuk fitur fisiknya lebih lengkap modem Orbit Starlight ya. Pengaturan setting modem di Orbit Starlight bisa melalui web UI dengan masuk ke IP 192.168.8.1. Untuk username dan password isikan admin. Tapi saya nggak akan bahas secara detail ya teman-teman, garis besarnya saja. Nah ini ya tampilan dashboard awal dari Orbit Starlight. Kita juga bisa mengubah APN di menu APN Management. Di menu Engineering terdapat informasi RSRP dengan nilai min 85. Ini masih dalam kategori bagus ya. Kemudian nilai SINR 17 dB, sangat bagus. Di menu Home Network juga kita bisa mengubah alamat IP dan juga untuk DHCP-nya. Di menu Device Management ini terdapat perangkat apa saja yang tersambung ke modemnya, dan ada juga menu Parental Control. Untuk mengubah nama SSID dan password bisa dilakukan di menu WLAN Basic Setting. Kemudian membatasi jumlah pengguna di menu WLAN Advanced Setting. Di menu Advanced Setting juga terdapat menu VPN yang bisa kalian gunakan untuk inject. Dan pilih L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Sekarang giliran modem Orbit Star A1. Sama ya, masuk ke IP 192.168.8.1. Tapi untuk LTE sinyal atau informasi engineering langsung bisa diketahui ya tanpa login. Oke, saya coba login terlebih dahulu. Dan untuk username dan password sama ya admin.
Di menu Network Selection, kita bisa mengubah jaringan. Untuk mengubah APN, tentunya di menu APN. Seperti biasa di menu Advanced Setting, bisa kalian ubah alamat IP-nya dan juga DHCP-nya. Kemudian di menu Home Network ada informasi perangkat yang tersambung ke modemnya. Kita bisa mengubah nama SSID, password, dan membatasi jumlah pengguna yang tersambung di menu SSID Setting. Itu tadi ya sedikit informasi tambahan untuk pengaturan modem melalui web UI. Oke, ketika kedua modem sudah diaktifasi, saatnya kita uji performa speed test dengan menggunakan kartu Telkomsel Orbit. Nyalakan WiFi HP untuk tersambung ke modemnya. Tersambung dengan Telkomsel Home C192, nama SSID dari Orbit Star A1. Masuk ke aplikasi speed test, dan untuk server saya pilih PT Telekomunikasi Indonesia. Tekan mulai untuk melakukan speed test. Kali ini ping 30 milisecond, dan saya percepat ya biar nggak terlalu panjang videonya. Diperoleh 6,32 Mbps untuk downloadnya dan 13 Mbps untuk uploadnya. Lanjut ke pengetesan kedua, ping naik jadi 34 milisecond. Diperoleh 14,4 Mbps untuk downloadnya dan 13,8 Mbps untuk uploadnya. Kemudian pengetesan ketiga, ping masih sama ya 34 milisecond dan diperoleh 36,8 Mbps untuk downloadnya. Untuk uploadnya diperoleh 13 Mbps ya. Nah, ini hasil 3 kali pengetesan di modem Orbit Star A1. Sekarang giliran modem Orbit Starlet. Kita sambungkan dulu ya ke SSID dari modem Orbit Starlet. Oke, sudah tersambung. Kembali ke aplikasi speed test, dan tentunya server sama ya, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia. Ping lebih rendah ya dari Orbit Star A1 di pengetesan pertama. Dan untuk downloadnya diperoleh 14,2 Mbps. Kali ini speed uploadnya diperoleh 13,9 Mbps. Lanjut ke pengetesan kedua, ping naik ya, kali ini 30 milisecond. Diperoleh 21,9 Mbps untuk downloadnya dan 12 Mbps untuk uploadnya. Lanjut ke pengetesan ketiga, ping masih sama ya, 30 milisecond. Diperoleh 20 Mbps untuk downloadnya dan 13,6 Mbps untuk uploadnya. Nah, ini yang didapat ya dari 3 kali pengetesan dengan menggunakan kartu Telkomsel Orbit. Pengalaman saya bermain game Mobile Legends dengan menggunakan modem Orbit Starlet, pingnya terkadang naik turun ke kuning bahkan sampai merah, tapi cuma sebentar saja ya teman-teman. Begitu juga ya dengan modem Orbit Star A1, pingnya naik turun juga. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pingnya. Kurang lebih seperti kualitas penyedia layanan internet atau ISP, bandwidth yang tidak memadai, konfigurasi firewall, lokasi atau penempatan modemnya. Oke, cukup sekian video perbandingan antara modem Orbit Starlet dengan modem Orbit Star A1 dari channel Mas Jri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.